kabar pemirsa? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema khusus kali ini mengenai ibu hamil ya, yaitu mengenai cara menghitung usia kehamilan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Hari ini kita kehadiran kembali dengan dokter kita yang cantik ya, yaitu Dr. Eva Febia SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Eva yang sudah duduk manis di sampingku ya. Dr. Eva, apa kabar? Hai. Kabar baik ya? Iya. Oke, siap-siap. Hari ini bahas seputar cara menghitung usia kehamilan. Nah, ini buat Pak Sutri yang baru menikah, terus kemudian telat gitu ya istrinya gitu ya. Terus kemudian tes pack, oh alhamdulillahnya nih positif nih gitu ya. Atau garis apa tuh merah 2 gitu ya, Dok ya. Terus ini mau tahu nih sebenarnya cara menghitung usia kehamilannya ini udah berapa lama sih usianya gitu kan. Karena kan ini sebenarnya seberapa penting gitu, Dok, untuk mengetahui usia kehamilan, apakah ini akan bagus sekali untuk memprediksi nantinya lahirnya itu kapan, atau mungkin ada penjelasan lain yang lebih relate gitu kan ke kehidupan para bumil sehari-hari, dokter. Iya. Jadi usia kehamilan itu penting untuk diketahui karena dari usia kehamilan kita mengetahui perkembangan janin, pertumbuhannya, beratnya juga kita bisa tahu, dan juga taksiran persalinan nanti. Sehingga nanti pada saat persalinan kita bisa memperkirakan ini terlalu tua kah atau masih preterm atau belum waktunya sudah dilahirkan. Begitu. Jadi untuk janinnya nanti itu penting untuk mengetahui usia kehamilannya tersebut. Oke, dan itu akan berpengaruh ke kapan sih jadwal kunjungan berikutnya untuk pemeriksaan lebih detail lagi ya, Dok ya? Ya, betul. Karena kan kalau zaman sekarang kan canggih tuh ya, Dok ya, ada aplikasi lah, kita bisa menghitung masa subur secara online, termasuk juga menghitung usia kehamilan juga ya, Dok ya? Ya, Tapi kan memang idealnya kan kita ke dokter doang, ke obgyn untuk diperiksa langsung, entah itu dengan USG atau mungkin ada obrolan tersendiri begitu ya, Dok ya. Tapi sebetulnya tadi seberapa pentingnya itu karena kita pengen tahu nih pertumbuhan dan perkembangan janinnya juga gitu ya, Dok ya. Atau mungkin ada kasus-kasus khusus yang ternyata menarik juga, Dok, untuk dibahas terkait dengan usia kehamilan ini sendiri, kan sering dengar tuh ya, Dok ya. Nah, ini mungkin dokter bisa share nggak sih berdasarkan pengalaman dokter sehari-hari di ruang praktek itu bagaimana? Ya, betul. Jadi usia kehamilan itu adalah yang dianut itu adalah menstrual age. Jadi itu jadilah usia menstruasi. Di seluruh dunia dianutnya seperti itu. Itu beda dengan fetal age atau usia janin ya. Karena kalau usia janin itu dihitung dari pembuahan. Sedangkan kalau usia kehamilan itu adalah usia menstruasi, dihitung dari hari pertama dari haid terakhir. Hari pertama dari haid terakhir? Ya, mengapa dihitungnya seperti itu? Karena itu mudah diingat oleh ibu hamil. Dibandingkan kalau usia saat konsepsi, karena kita nggak tahu pembuahannya terjadi kapan. Misalnya nih pada Pak Sutri yang baru menikah ya, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 berhubungan. Nah, kita kan nggak tahu yang jadi yang mana. Bener juga. Pembuahannya terjadi kapan? Nah, kita nggak bisa melihat itu. Jadi, diakuilah yang di seluruh dunia, kita memakainya usia kehamilan berdasarkan usia menstruasi. Usia menstruasi? Ya, usia menstruasi terakhir, hari pertamanya. Jadi, ibu hamil itu tahu, oh saya menstruasi itu terakhir tanggal 10 September, Dok, sampai tanggal 15 September. Hari pertamanya 10 September. Nah, kita bisa tahu. Dibandingkan kalau dari hasil dari konsepsi, kita kan nggak tahu. Ibu berhubungannya, saya berhubungan tiap hari, Dok. Nah, masa dicatatin terus gitu? Iya, jadi kita kan nggak tahu gitu, yang jadi yang mana gitu. Nah, jadi kesepakatannya kita semua di seluruh dunia memakai usia kehamilan berdasarkan usia menstruasi. Gitu. Hari pertama di haid terakhirnya gitu. Betul, karena itu mudah dipahami oleh ibu hamil dan juga secara awam mudah diterima. Jadi jangan heran kalau usia menstruasi atau usia kehamilan itu lebih awal daripada usia janin yang sebenarnya. Misalnya nih, Pak Sutri yang baru menikah 2 minggu, tiba-tiba tes packnya positif.
terus dokter di USG, terus dibilang hamilnya 5 minggu. Jangan heran ya. Jangan heran, karena mesin USG sudah didesain berdasarkan usia menstruasi atau usia kehamilan yang diterima oleh seluruh dunia. Oke, nah Begitu. itu kalau yang aku mikirnya, oke, ibunya ingat nih gitu ya. Ya. Ibu hamilnya itu ingat kapan terakhir kali dia mensnya gitu ya. Hari pertama di siklus yang terakhir itu gitu ya dok ya. Ya. Kalau yang teratur kan oke lah gitu ya. Tapi kalau yang berantakan siklus haidnya berapa bulan sekali, terus juga aduh lupa deh, nggak inget, nggak nyatet juga gitu. Jadi kira-kira aja gitu ya dok. Itu cukup ini nggak sih jadi tantangan tersendiri nggak sih dok untuk menghitung usia kehamilan yang berdasarkan tadi yang menstruasi tadi itu? Ya, Bagaimana dok? itu tantangannya. Karena biasanya usia kehamilan ini cukup akurat kalau pada yang siklus haidnya normal, yaitu 28 sampai 32 hari. Kalau haidnya 3 bulan sekali, nah kita bingung dah. Misalnya ibunya hamil, usia hamilnya berapa minggu ya, gitu. Karena sedangkan haidnya tidak teratur, begitu. Jadi kita memakai yang namanya USG untuk melihat janinnya itu usia kehamilannya berapa. USG-nya USG, maaf, apa ini, abdomen ya? Artinya perut atau yang melalui vagina gitu dok? Oke, jadi kalau pada hamilnya kurang dari 8 minggu, biasanya belum cukup besar untuk dilihat lewat perut. Jadi kita pakai yang namanya USG transvaginal. USG transvaginal itu hanya masuk ke vagina saja, tapi tidak masuk ke dalam rahim. Jadinya aman ya ibu hamil. Jadi nggak apa-apa dilakukan USG transvaginal karena kalau lewat perut kan kita harus melewati kulit, lemak, segala macam. Jadi kita nggak bisa melihat. Jadi pada kehamilan awal kurang dari 10 minggu biasanya dokter menyarankan USG transvaginal. Dari USG transvaginal kita bisa melihat panjang janin yang dinamakan panjang kepala bokong. Dari situ kelihatanlah usia kehamilan janin itu. Lebih spesifik lagi begitu Betul. ya dok. Itu kalau memang kasusnya tadi siklusnya memang agak berantakan gitu ya dok. Jadi solusinya bisa USG transvi atau yang USG abdomen tuh yang kalau yang memang case-nya yang bagaimana dok? Oh, misalnya USG abdomen, misalnya ibunya sudah hamil 5 bulan. Itu yang berarti Yang trimester sudah kedua besar. lah ya. Ya, trimester Kalau kedua. ini kan di awal-awal nih istilahnya menentukan usia kehamilan dulu nih gitu ya dok ya. Ya, betul. Sehingga itu nanti tujuannya tadi untuk apa dok? Merencanakan jadwal kunjungan USG berikutnya katakanlah untuk melihat atau dipantau kan nih babynya nih tadi pertumbuhannya, perkembangannya dan tentunya nanti perkiraan lahirnya kapan gitu kan ya dok ya. Nah itu artinya gimana? Tahapannya itu bagaimana itu dokter? Jadi perkembangan janin itu misalnya dari bulan per bulan kita bisa tahu gitu. Jadi ibaratnya kalau bayinya kok berat badannya stuck ya, nggak naik ya. Oh misalnya ibunya kurang asupan makanan bergizi, ayo ibunya makan gitu. Itu fungsinya. Terus untuk lihat ketubahnya juga ternyata dari USG gitu. Terus bisa melihat juga taksiran persalinannya kapan. Jadi kalau ibunya ada keluhan mules, usia kehamilannya kok masih 7 bulan kok udah mules nih, nanti resiko kehamilan persalinan prematur. Gitu. Jadi sangat penting usia kehamilan itu untuk menilai apakah bayi itu prematur atau tidak. Jadi kalau bayinya masih kecil, masih belum cukup bulan, kalau dilahirkan takutnya paru-parunya misalnya belum berkembang, gitu. Jadi sangat penting untuk melihat dan menilai usia kehamilan sejak dini sebenarnya. Intinya sih sebenarnya untuk kesehatan si janinnya ini secara keseluruhan juga begitu ya dok ya. Tadi kan, kalau begini nanti solusinya bagaimana gitu. Mungkin tadi faktor nutrisi ibunya atau mungkin faktor lain-lain yang nanti bisa dikonsultasikan langsung gitu berdasarkan hasil dari pemeriksaannya itu gitu ya dok ya. Tapi cara menghitungnya ini sendiri apa rumit apa? Jadi kalau udah denger hitung-hitungan tuh orang tuh udah maaf jiper duluan gitu ya. Apalagi yang nggak suka matematik nih gitu. Tapi sebenarnya tadi dokter bilang kan simple ya. Oke lah kita tahu hari terakhir mensnya tanggal 10 bulan lalu gitu ya. Terus kemudian diapakan itu angka-angka itu maksudnya dok gitu. Ya, jadi dari tanggal itu kita bisa tahu. Jadi misalnya hari ini adalah tanggal 14 Oktober. Jadi kira-kira ibunya itu udah 1 bulan lebih, 1 bulan lebih 4 hari. Ya jadi sekitar 5-6 minggu usia kehamilannya. Nah dari situ kita bisa cocokkan dengan data USG. Pada saat pemeriksaan ke dokter kandungan, biasanya dokter kalau dari atas tidak kelihatan, biasanya kalau 5 minggu tuh kelihatannya kantong kehamilan. Kalau tidak bisa lewat
lewat atas, lewat perut, akan USG transvaginal namanya. Dari USG transvaginal dicocokkan, oh ternyata benar Bu, 5 minggu begitu. Jadi cocokkan dengan hasil USG-nya begitu. Kemudian nanti kalau memang ada problem atau apa bisa istilahnya didiskusikan kembali gitu, atau langkah-langkah selanjutnya itu apa gitu ya Dok ya. Betul. Berarti kalau untuk menghitung sendiri gitu Dok, tadi cukup dengan tadi ya rumus yang tadi aja begitu ya Dok ya. Iya. Atau mungkin ada apa ya Dok ya? Ada apa sih, ada tips khusus juga nggak sih Dok bagi orang yang memang kan agak-agak sulit juga nih terkadang untuk yang tadi menentukan yang katakanlah yang PCO gitu ya, atau mungkin ada khusus saran tersendiri Dok selain USG Transvi gitu, apakah mungkin kita perlu ada tambahan-tambahan edukasi lain gitu untuk kasus yang memang siklusnya tadi berantakan? Betul, kalau yang siklusnya berantakan kita bisa lihat test pack pertama kali positif itu kapan. Misalnya mensnya lupa nih, misalnya mensnya terakhir saya mens bulan Mei, Dok, karena siklus saya tidak teratur. Oke, berarti Ibu mengetahui test pack positif Ibu kapan? Oh, bulan lalu saya tahu test pack positif. Oke, setidaknya kita ancar-ancar kalau test pack-nya positif itu dia hamilnya sudah 5 minggu, ditambah sekarang, jadi kita sekitar 9 minggu begitu. Atau bisa juga dari gerakan janin. Dok, saya lupa mensnya, terakhir mens Januari. Saya nggak tahu nih, tapi saya udah bisa merasakan gerakan janinnya bulan lalu. Nah, berarti kalau gerakan janin itu dirasakan di usia 20 minggu. Jadi sekarang kira-kira 24 minggu, begitu. Tapi berarti kan apa yang dirasakan oleh si ibunya itu sendiri gitu kan, artinya ada gejala apa sih gitu. Betul. Ya, jadi harus lebih cermat. Tapi sebetulnya ketika memang telat nih haidnya gitu kan, atau mungkin seharusnya ditunggu nih, seharusnya dia mens terakhir tuh tanggal sekian, berarti kan logikanya tanggal ini juga nih gitu di bulan ini gitu kan. Kemudian ternyata lewat juga nih tanggalnya. Nah, habis itu dia coba cek dengan test pack tadi. Kalaupun memang hasilnya positif, sebetulnya harusnya langsung sebaiknya gitu ya Dok ya, langsung konsul ke OB/GYN untuk mengetahui taksiran tadi, atau mungkin tadi kan dokter bilang, saya test packnya bulan lalu nih gitu. Kayaknya kok kesannya lama sekali ya untuk periksa aja, dia masih ada jeda yang cukup panjang. Nah, itu akan menghambat atau apa istilahnya ya, jadi bikin rancu juga nggak sih Dok nanti hasil dari pemeriksaannya juga kalau seperti itu agak telat gitu datangnya? Ya, sebaiknya sih begitu test pack positif, langsung ke dokter kandungan untuk melihat USG-nya. Harusnya gitu ya? Ya, dicocokkan. Cuman pada kasus-kasus di mana di daerah terpencil, susah untuk menemukan. Ya, kadang-kadang itu bisa terjadi. Atau di tengah pandemi gitu kan? Ya, di tengah pandemi. Pemeriksaan gitu ya Dok ya? Takut ke rumah sakit, jadinya macem-macem. seperti itu. Oke, baiklah dokter, untuk lebih detailnya lagi seperti apa, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya dulu ya. Kita jeda dulu maksudnya ya. Oke, baiklah pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai cara menghitung usia kehamilan bersama dengan Dr. Eva Febia SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dokter, lanjutkan kembali ya Dr. Eva ya. Jadi kan pembahasan mengenai tadi kan ada rumusnya sih sebetulnya untuk menghitung usia kehamilan berdasarkan ya tadi ya, kapan sih menstruasi terakhirnya, hari pertamanya itu kapan gitu ya. Untuk lebih detailnya lagi mungkin ada slide-nya satu persatu bisa ditampilkan dulu. Tapi sebelumnya tadi kan di segmen awal dokter sempat mengatakan, jadi usia kehamilan itu dilihat dari usia menstruasinya gitu ya Dok ya. Nah, ini maksudnya apa? Barangkali ada yang belum mengikuti ya di segmen pertama sehingga jadi harus dipertegas nih Dok. Maksudnya apa di sini Dok? Iya, jadi usia kehamilan itu yang disepakati di seluruh dunia itu adalah berdasarkan usia menstruasi yang dihitung dari hari pertama dari haid terakhir, karena itu lebih mudah, lebih diingat oleh ibu. Gitu. HPHT itu jangan lupa tuh, hari pertama haid terakhir, maksudnya seperti itu ya Dok ya. Oke, next. Jadi kalau wanita usia reproduksi sebaiknya mencatat haidnya setiap bulan. Harusnya gitu ya Dok, apalagi kan sekarang kan udah canggih tadi ya, dibantu dengan aplikasi online kan ada ya kalkulator yang
kapan sih haid kita, terus juga nanti masa suburnya gitu-gitu kan udah lengkap sekali ya dok ya. Sebenarnya bisa aja install gitu, dimanfaatkan. Atau paling nggak dibikin notes lah ya. Iya, dibikin notes. Supaya nggak lupa. Usia janin dengan yang maksudnya ini apa nih usia janin? Jadi usia janin itu ternyata yang tadi usia kehamilan itu harus dibedakan dengan usia janin. Usia janin itu dihitung saat terjadinya konsepsi atau pembuahan. Ini tidak berlaku dan tidak dipakai lagi. Tidak berlaku, tidak dipakai lagi. Sebelumnya pernah digunakan berarti? Karena maksudnya sekarang yang digunakan, yang diterima adalah yang usia menstruasi atau usia kehamilan. Karena kalau di sini susah untuk menentukan kapan terjadi konsepsi atau pembuahan dari itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kan kalau kita rajin baca-baca artikel, ini mungkin slide-nya bisa diturunkan dulu ya. Kalau kita rajin-rajin baca artikel itu kan apa ya? Itu menarik dok gitu kan judul-judulnya tuh wah apa sih gitu jadi penasaran gitu. Katanya kan kita bisa memprediksi sudah terjadi pembuahan nih gitu ya. Mungkin after berhubungan dengan suami gitu dengan pasangan selama 1-2 hari terus ternyata katanya udah bisa terjadi pembuahan dengan ciri-ciri khusus gitu dok. Apakah itu bisa apa ya? Bisa dikatakan untuk memprediksi juga gitu dok? Atau nggak valid juga sih? Biasanya kalau terjadi pembuahan atau konsepsi pada saat berhubungan itu, biasanya 5 hari setelah berhubungan, dia akan mengalami implantasi atau penempelan di dinding rahim. Nah saat itu bisa terjadi flek. Tapi nggak semua perempuan katanya ada flek implantasi. Betul. Gitu tidak terjadi pada semua ibu hamil ada flek. Jadi kadang-kadang hamil tapi tidak berasa apa-apa, tidak ada flek, tidak apa-apa, tapi perkembangan janinnya juga bagus. Gitu. Jadi biasanya butuh waktu 5-7 hari dari terjadinya konsepsi sampai implantasi. Jadi kadang-kadang berhubungan misalnya hari ini, nanti terjadi flek implantasinya 7 hari kalau jadi hamil gitu. Oh ya, jadi konsepsi terus tadi flek implantasi, tapi tidak semuanya juga mengalami itu. Dan itu bukan berarti nggak mengalami itu berarti ada masalah di perkembangan janinnya, nggak begitu ya dok ya? Tidak begitu. Oh ya, oke, paham. Baik, slide selanjutnya dulu lagi nih. Kalau gitu tentang apa nih? Nah ini adalah usia kehamilan yang paling akurat kalau kita menghitung lewat USG. Di sini ada panjang janin, ya. Jadi panjang kepala bokong janin atau kita sebut dalam bahasa USG-nya CRL atau Crohn Ramleng. Ini usia ukuran dari Crohn Ramleng ini sangat akurat untuk menentukan usia kehamilan. Jadi pada kasus-kasus hamilnya atau haidnya tidak teratur dan tidak tahu haidnya kapan gitu, ini dipakai oleh dokter untuk mengetahui usia kehamilan secara akurat. Nah, ini dengan parameter USG untuk mengetahui ya usia kehamilan. Coba gambar. Jadi ini istilahnya apa tadi lupa? Panjang dari ujung kepala sampai bokong. Iya, karena kakinya janin menekuk, jadi dia tidak bisa kita. Jadi di atas dia posisinya. Nah, dari Crohn Ramleng ini, mesin USG itu didesain berdasarkan usia kehamilan ya. Jadi bukan berdasarkan usia janin. Jadi misalnya di sini usia kehamilannya 12 minggu. Sebenarnya usia janin itu kalau mau ditelusuri ya sekitar 10 minggu atau 9 minggu. Tapi kita sudah tidak memakai usia janin. Pakainya usia kehamilan. Usia kehamilan. Baik. Coba next. Nah ini kalau ternyata ibu hamil itu tidak bisa USG waktu pas trimester pertama, pas USG pada saat keadaan hamil besar, kita bisa pakai parameter seperti kepala, kemudian dari lingkar perut dan juga panjang tulang femur. Dari situ bisa kelihatan juga usia kehamilannya dari parameter-parameter USG tersebut. Kepala, lingkar perut sama tulang femur. Ya, biparietal diameter atau diameter kepala tulang kepala lebar. Lingkar kepala, lingkar perut dan juga tulang paha, panjang tulang paha. Di sini bisa mengetahui usia kehamilan juga kalau pada ibu yang hamilnya sudah besar. Baik, coba slide berikutnya lagi deh. Nah ini tanggal perkiraan kelahiran dari HPHT, maksudnya apa nih? Ada rumusan-rumusannya nih dong. Ya, kita hitung-hitungan sedikit ya. Jadi kita bisa memperkirakan tanggal perkiraan lahir kita dengan mengetahui HPHT kita atau hari pertama, hari terakhir. Nih, misalnya ini tanggal +7 bulan -3 tahun +1. Misalnya nih pada kasus-kasus, misalnya HPHT-nya
Di slide berikutnya ada tuh. Coba Jadi slide berikutnya. 10 September 2020 misalnya. Contoh nih, contoh. Misalnya hari terakhir hari pertama, hari terakhirnya 10 September 2020. Jadi perkiraan lahirnya tadi tanggal plus 7. Jadi tanggal 17 September min 3. Jadi bulan Juni 2020 plus 1 2021. Oh, jadi ini perkiraan lahir si babynya si di baby. tahun depan nih gitu ya. Iya. Tanggalnya cantik ya 17 Juni 2021. Maksudnya seperti itu ya. Iya, seperti itu. Kalau menstruasinya nih terakhir 3 bulan yang lalu, terus bisa kan dok ya alhamdulillah hamil gitu positif. Bisa nggak seperti itu kan? Terus jadi menghitungnya tuh di track ke 3 bulan yang lalu itu atau itu cukup? Nah ini gimana tuh? Membingungkan nggak? Nah, bisa. Kalau yang tadi, rumus yang tadi, yang perkiraan lahir itu dipakai untuk yang haidnya teratur. Tapi kalau haidnya tidak teratur, yang biasa, dok biasanya memang saya haidnya 3 bulan sekali. Nah, ini kita tetap bisa kita pakai, tetapi harus kita cocokkan dengan data yang lain. Makanya data tadi USG. dokter mengatakan tadi harus dicocokkan di awal begitu ya dok? Betul ya? sekali, dengan pemeriksaan USG untuk mengetahui sebenarnya janinnya panjangnya berapa gitu. Itu harus dengan transfi yang tadi, perut juga bisa? Kalau perut di atas usia 10 sampai 14 minggu bisa. Tapi kalau tidak bisa, kalau susah pakai transvaginal dari usia 6 sampai 10 minggu bisa. Lihat tadi panjang kepala bokong. Oke, begitu ya. Dicocokkan makanya tadi ya dok ya. Betul. Kan ada aja kan kasusnya yang seperti itu ya dok ya. Iya, ada kasus-kasus misalnya kemarin terakhir KB, misalnya KB suntik 1 tahun yang lalu, sejak saat itu haidnya tidak teratur. Sekarang hamil, waduh ini saya usia kehamilannya berapa ya dok? Nah itu kita pada kasus-kasus seperti itu kita pakai. Iya, baik. Coba, ini rumusannya beda lagi soalnya tadi. Coba, habis slide-nya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya simpel ya dok ya, cara menghitungnya. Kecuali yang tadi case yang siklus haidnya tuh agak berantakan, jadi solusinya tadi dicocokkan gitu ya dengan hasil pemeriksaan USG-nya itu sendiri gitu ya dok betul. ya. Oke, dokter kita masuk pertanyaan dari email dulu ya. Boleh. Karena ini pertanyaannya cukup panjang ya, jadi nanti dokter bisa beri tanggapan juga, cukup detail juga ya kalau bisa ya. Baiklah, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya 2 ini, nama, usia Anda atau usia istri Anda, serta asal kota atau tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa ini usianya masih 25 tahun dari Jalan Anyar. Dokter, kenapa ya waktu saya periksa ke bidan, usia kehamilan saya dinyatakan sudah 10 minggu, namun belum teraba apa-apa. Oh ini, maksudnya belum teraba dari luar ya dok ya? Dari luar. Apakah itu masalah atau tidak ya? Apakah ukuran perut yang cenderung kecil ada kaitannya dengan masalah perkembangan janin? Ya. Kemudian nafsu makan saya juga tidak bagus dok. Saya selalu tidak nafsu makan nasi pun mual, sering mual. Mohon jawaban dan solusinya, terima kasih. Apakah ada kaitannya juga dok masalah nutrisi dengan ukuran perut atau masalah perkembangan janin ya yang ditanyakan ya? Apalagi tadi usianya diperiksa katanya sudah 10 minggu tapi kok seperti nggak hamil atau apa gitu kan, macam-macam ya orang kan kasusnya. Bagaimana untuk Ibu Maria Ulfa usianya 25 tahun? Ya, jadi kalau usia 10 minggu itu memang kalau dari janin ini bentuknya itu masih seperti 2 cm atau biji salak. Jadinya memang wajar, sangat wajar kalau memang belum teraba. Karena memang 10 minggu itu seperti itu panjangnya. Dari 10 minggu kita tadi bisa lihat panjang kepala bokong dari USG, kemudian kita cocokkan apakah benar 10 minggu. Kemudian kita juga bisa melihat detak jantung janin dari USG tersebut. Nah, terus kalau masalah perut yang kecil untuk ibu hamil yang kurus, asal pola makannya baik dan nutrisinya baik sih tidak masalah dengan perkembangan janinnya. Jadi kalau ibu hamil itu kalau kurus, jadi untuk per bulannya kenaikan berat badannya bisa 1 sampai 2 kilo sih sebaiknya. Jadi nanti pada saat 9 bulan sudah naik sekitar 9 sampai 18 kilo. Oh, minimal 9 kilo gitu ya. Oh. Jadi untuk masalah mual-mual memang itu terjadi pada kehamilan awal, Bu.
jangan khawatir juga karena itu karena pengaruh hormon kehamilan, jadi mempengaruhi, jadi mual-mual itu harus dilawan justru sama ibu hamil dengan cara banyak ngemil. Kemudian Ngemil yang sehat maksudnya kan? ya, ngemil yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, telur, biskuit, cake, kue-kue dan segala macam. Dan tidak harus makan nasi. Iya. Jadi makan itu setiap 1 jam kalau pada ibu hamil. Sedikit tapi Ya, sering. Frekuensinya sering. Ya, Oh. kalau terlalu banyak akan muntah. Waduh. Kalau terlalu kalau dalam 2 jam nggak makan juga akan terasa lapar gitu. Jadi sedikit tapi sering. Terus juga apa sih dok? Nggak mesti pagi ya dok ya mualnya itu? Apa memang morning sickness kan istilahnya? Oh iya, biasanya pagi karena saat tidur lambung tidak terisi. Itu yang membuat jadi morning sickness. Nah, caranya sebelum tidur makan dulu. Oke. Kalau bisa makan biskuit, crackers. Oh alah. Ya. Tapi kalau yang untuk ukuran perut yang kok usia segini harus segini itu mitos aja atau tergantung dari apa tadi nutrisi ibunya juga atau memang bawa tiap ibu hamil ya beda-beda gitu kan ya istilahnya kan unik gitu ya dok ya. Jadi bagaimana tuh dok supaya nggak ada lagi yang percaya dengan mitos atau baca ini nggak mencerna secara apa ya istilahnya secara kritis gitu kan sehingga langsung jadi bawaannya kepikiran kan jadinya kan jadi stres nih bumilnya gitu. Nah itu bagaimana dok? Apalagi belum orang-orang komentar-komentar gitu dok. Nah itu bagaimana tuh? Iya, biasanya datang, dok perut saya kok dikatakan kecil ya? Lah kan ibu baru hamil 4 bulan, memang 4 bulan itu memang kecil. Jadi kehamilan itu baru terlihat besar kalau di atas 6 bulan. Atau 7 bulan, makanya kalau orang Jawa tuh ada 7 bulanan ya, Iya. karena hamilnya udah kelihatan. Iya, begitu ya. Tapi kalau untuk yang tadi pengaruh kenaikan berat badan, berarti itu larinya memang untuk tetap ke ini, walaupun perutnya tadi ukurannya mungkin belum terlalu ini dok. Iya, jadi kenaikan berat badan itu kalau bisa sih 1 kilo sebulan. Terlalu naik banyak juga nggak bagus karena bisa terlalu over. Tapi kalau tidak naik sama sekali juga itu juga nggak bagus, terutama sesudah 3 bulan pertama kehamilan. Kalau kehamilan trimester pertama nggak naik 1 kilo sih dokter masih bisa memaklumi karena dia masih mual-mual. Tapi menginjak kehamilan bulan ke-4, 5, 6 itu harusnya naik 1 kilo 1 bulan. Oke. Ya, jadi untuk nutrisi di janinnya begitu. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Oke, move on. Ini mudah-mudahan tadi jawabannya sangat membantu ya untuk Ibu Maria Ulfa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rahmawati, usianya 26 tahun. Dok, apa yang menyebabkan ukuran janin pada saat kontrol ulang dengan USG tidak mengalami perkembangan? Ini jadi kunjungan berikutnya gitu ya dok ya. Tidak mengalami perkembangan nih, atau stuck saja di ukuran seperti pada USG sebelumnya. Padahal seharusnya memasuki minggu ke-7 sudah ada perubahan atau pertambahan ukuran di janin saya. Namun ketika saya saat di USG Transvi ini, ukuran janin saya ini masih kecil alias tidak sesuai dengan usia kehamilannya gitu. Artinya yang seharusnya gitu ya dok ya. Iya. Itu kenapa ya dok ya? Penyebabnya itu apa? Ada kasus khususnya atau mungkin ada faktor biasanya apa sih makanan atau apa sehingga pasti solusinya apa perlu dikasih ini itu penguat atau apa gitu kan? Biasanya orang kan nanya seperti itu dok. Jadi kira-kira bagaimana dok? Iya. Jadi memang perkembangan janin di usia kurang dari 12 minggu itu sangat penting untuk dievaluasi. Jadi normalnya secara transvaginal kita bisa melihat detak jantung janin di usia 7 minggu. Jadi kalau 7 minggu itu kita tidak bisa melihat detak jantung janin, ada kemungkinan terindikasi janin tidak berkembang. Tapi 7 minggu itu kita harus benar-benar evaluasi. Apakah ini benar 7 minggu atau perhitungan usia kehamilannya berdasarkan misalnya tadi haid terakhir itu salah gitu. Pada kasus-kasus misalnya haidnya tidak teratur. Jadi biasanya kita melakukan USG serial atau berulang untuk mengetahui perkembangannya. Misalnya hari ini harusnya 7 minggu, tapi kemudian saya lakukan USG ternyata hamilnya baru 5 minggu, belum kelihatan detak jantung janinnya. Kita kasih kesempatan untuk USG lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi itu kan jelas, jadi pengukurannya serial. Harusnya 2 minggu lagi ada detak jantungnya. Kalau ternyata 2 minggu lagi tidak ada detak jantungnya, berarti confirm janinnya tidak berkembang. Dan kasus-kasus janin tidak berkembang itu ternyata sekitar 20%
dari semua kehamilan. Banyak dong. Cukup banyak. Jadi ternyata kalau pada kasus-kasus janin tidak berkembang itu 1 dari 5. Dan itu biasanya berakhir dengan ada gejala ngeflek, perdarahan, sampai terjadinya keguguran. Begitu. Itu apa faktor resikonya? Apa mungkin kondisi ibunya atau kondisi janinnya gitu? Jadi apa sih dok biasanya umumnya? Ya, faktor resikonya sangat banyak dan itu bisa multifaktorial juga. Iya. Kita bisa melihat dari kualitas sel telur, kualitas sperma misalnya, ibunya nutrisinya, polusi, usia ibu, usia suami, suami perokok, ibu perokok, seperti itu. Jadi faktor-faktor dari perkembangan janin itu yang menyebabkan dia tidak berkembang tuh banyak faktornya. Jadi begitu ya, ada USG serial namanya begitu ya. Itu tiap 2 minggu jadi sebenarnya normalnya berapa kali sih kalau memang kasusnya seperti itu ya dok ya kan? Katanya kalau USG itu paling enggak ya kan trimester awal tuh 1, terus yang kedua 1, terus kalau yang udah menjelang persalinan katanya lebih sering gitu ya dok ya. Tapi kalau kasusnya seperti itu seberapa sering gitu dok? Ya. Biasanya kalau trimester pertama memang sekali USG saja, asal kita sudah tahu perkembangan janinnya bagus, misalnya kita sudah lihat detak jantungnya dan ternyata usia kehamilannya cocok, lah berarti kita bisa nanti aja deh Bu, apalagi pandemi nih ya. 2 bulan lagi aja USG-nya gitu. Tapi pada kasus-kasus di mana kita masih belum bisa lihat detak jantungnya dan ada kesenjangan antara hasil USG dengan mens terakhir tadi, kita bisa lakukan USG lebih sering. Ini jadi per kasus. Kasus per kasus ya? Iya, kasus per kasus. Bisa kita minta ibunya USG lagi 2 minggu lagi, atau kalau sudah terjadi flek lebih cepat, misalnya 1 minggu gitu, untuk melihat perkembangan. Detak jantung janinnya harus sudah dilihat di usia di atas 6 minggu. Tuh. Karena memang harusnya nggak ada flek ya dok kalau Iya, harusnya tidak ada flek. Kalau ada berarti ya itu patut curiga dan harus dilakukan pemeriksaan ya. Khawatirnya kenapa-kenapa gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk pertanyaan dari email ya. Dok, dilanjutkan ke materi ya dok ya. Terus aku juga sering dengar nggak sering sih. Misalnya udah diperkirakan hari lahirnya tuh tanggal sekian. Tapi ini bicara normal ya, bukan yang sesar atau apa. Tapi kok nggak brojol-brojol juga gitu ya dok. Malah over gitu kan. Betah ya dia di dalam perut ibunya gitu kan. Ada aja gitu yang harus 9 bulan malah lebih dari itu. Bahkan ada yang sampai 11 bulan gitu ada juga loh gitu ya. Nah itu apakah ada yang salah dihitung di awal tadi atau memang ya ada juga yang kondisi bayinya betah di dalam tanda kutip ya. Itu kenapa dok? Apakah mungkin ada yang salah di perhitungan di awal atau mungkin ada penjelasan khusus juga dok yang kita belum paham di sini begitu? Iya. Jadi mestinya kehamilan itu tidak lewat dari 40 minggu ya. Harusnya ya dok? Harusnya. Bisa terjadi kasus itu kalau tadi ternyata mensnya tidak teratur. Jadi mestinya usia kehamilannya masih 36 minggu berdasarkan mens, karena mensnya tidak teratur jadi sudah dihitung 40 minggu. Oleh sebab itu tadi penting untuk mengukur tadi, kalau punya kesempatan USG trimester pertama, panjang kepala bokong tadi itu sangat akurat. Jadi itu tidak boleh dilewati kan, usia kehamilan dan taksiran persalinan dari panjang kepala bokong janin itu tadi, itu yang paling akurat. Jadi dokter memegang itu. Jadi itu jangan sampai lewat. Standarnya ya, gitu lah standarnya. Kalau bisa USG. Kadang-kadang lewat gitu. Sudah hamil 5 bulan baru USG, ya terpaksa pakai parameter yang lain. Tapi sebaiknya sih tidak lewat dari 40 minggu kalau kita sudah benar-benar yakin dengan usia kehamilannya, karena resikonya kalau sudah lewat 40 minggu dari ketubannya juga, dan juga nanti dari perkembangan plasentanya juga, jadinya walaupun ibunya terkesan nggak apa-apa tuh gitu, nggak ada keluhan gitu, tapi kalau memang udah lewat dari 40 minggu terus baiknya harus segera dilahirkan gitu ya dok. Dokter biasanya menyarankan untuk USG dan pemeriksaan kesejahteraan janin dan pemeriksaan ketuban itu lebih sering, misalnya tiap 3 hari, dan ibunya harus mengawasi gerak janin minimal 1 kali 1 jam, karena sangat beresiko kalau ibunya tidak bisa merasakan gerak janinnya begitu pada usia yang sudah lewat. Jadi biasanya dokter melakukan induksi atau memicu persalinannya pakai obat-obatan di usia 41 minggu. Atau kalau tidak bisa juga ya terpaksa
jalan terakhir adalah dengan seksio cesarea. Iya, karena harus dipertimbangkan tadi resiko ke depannya, begitu ya dok ya. Oke, baiklah kalau gitu kita jeda dulu sebentar dokter, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Ya, baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai cara menghitung usia kehamilan bersama dengan Dr. Eva Febia SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dokter, dilanjutkan kembali Dr. Eva ya. Jadi sebelum ke closing statement gitu ya. Jadi aku mau nanya nih seputar pentingnya tadi kan sayang ini kasus yang tadi siklus haidnya itu nggak teratur gitu ya dok ya. Terus kemudian alhamdulillah hamil nih gitu kan. Kemudian untuk dipastikannya tadi kan harus dicocokkan dengan hasil pemeriksaan dengan USG Transvi ya tadi dokter bilang ya. Nah itu kan mungkin bagi sebagian ibu-ibu yang mungkin hamil anak pertama belum ada pengalaman sebelumnya, udah baca-baca review orang terus takut kejadian di dia gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk USG Transvi ini sendiri tadi ada mitos-mitos yang perlu diluruskan nggak sih dok seputar mungkin efek sampingnya atau resikonya gitu yang sebetulnya tuh ya sebenarnya bisa diminimalisir atau nggak ada sama sekali bahkan resiko seperti itu. Kira-kira bagaimana dokter? Ya sebenarnya USG transvaginal itu tidak ada resiko karena USG-nya itu probnya itu walaupun dia masuk ke vagina tapi tuh cuman sedikit saja yang masuk. Jadi nggak sampai masuk ke dalam dan nggak sampai masuk ke dalam rahim. Tetapi ada kasus-kasus di mana setelah USG transvaginal itu flek. Nah itu bagaimana? Itu gak? biasanya tidak ada hubungannya sebenarnya dengan USG transvaginal. Kok ngilu ya dengernya? tapi mungkin karena perkembangan janinnya tadi tuh. Jadi kalau hamil tidak berkembang itu gejalanya adalah ngeflek. Nah biasanya dikaitkan dengan itu. Ternyata penyebabnya bukan karena USG transvaginal. Karena hamilnya tidak berkembang. Iya, jadi blighted, gitu. Blighted ovum ya dong ya? Iya. Iya, kehamilannya janinnya memang nggak berkembang. Tidak berkembang. Gitu 1 dari 5 kehamilan ternyata loh angkanya. Jadi tapi tadi faktor resikonya kan multifaktorial ya dok ya? Usia ibu, kelainan kromosom, usia bapak, perokok. Bahkan iya faktor suaminya juga gitu ya dok ya? Jadi banyak multifaktorial. Jadi sebenarnya USG transvaginal itu tidak ada resikonya. Tapi mungkin sebelum USG persiapannya ibu hamil harus pipis dulu, karena kan nggak nyaman ya kalau kandung kencingnya penuh. Jadi dikosongkan dulu kandung kencingnya, kemudian nanti baru dilakukan USG transvaginal. Dan pemeriksaannya juga nggak terlalu lama. Dan itu sangat penting tadi untuk mengetahui detak jantung janin, kemudian untuk memeriksa untuk mengetahui panjang dari janin itu. Nah itu adalah memiliki akurasi yang sangat kuat usia kehamilan janinnya. Dari ujung kepala sampai ke area bokong gitu ya dok ya. Itu tuh. Jadi sebenarnya nggak ada persiapan khusus ya, tadi berkemih dulu. Itu udah ya inilah ya apa sih logika umum aja lah ya di depan kan. Pasti nggak nyaman dong kalau misalkan tadi dengan USG Transvi tadi gitu ya. Tapi ya itu sebentar aja. Terus juga paling kalau risi-risi ya sebentar juga kali ya dok ya. Oh kan belum pernah jadi nggak tahu dong. Dan probnya kecil kok. Maksudnya gitu kecil, ya? Nggak besar-besar dimasukin, nggak, hanya kecil saja yang dimasukin. Tapi tadi yang itu nggak benar ya dok ya, yang blighted karena perdarahannya itu karena ternyata blighted ovumnya gitu, BO-nya ini ya, bukan karena efek USG tindakan transvinya ini gitu ya, USG transvinya nggak begitu ya dok ya? Tidak di USG transvaginal pun memang terjadi ngeflek. Kebetulan aja gitu fleknya muncul pada saat itu, bukan karena seperti tertrigger kan dok, tiba-tiba jadi tidak. Enggak, karena banyak juga tuh yang pikirannya ke arah situ gitu ya dok ya. Jadi mohon nanti kan bisa diluruskan gitu ya. Nah ini mengenai yang tadi usia kehamilan dengan usia janin ya dok ya? Itu maksudnya apa sih? Tadi kan agak-agak kurang paham mungkin ya buat sebagian perempuan. Jadi perlu dijelaskan berulang-ulang supaya jadi makin nempel gitu toh maksudnya gitu ya. Nah itu apa dok? Jadi usia kehamilan itu adalah usia menstruasi. Dihitung dari hari pertama haid terakhir, menstruasi terakhir. Karena itu secara umum mudah diterima. HPHT itu tadi. Ya, HPHT. Nah, itu beda dengan usia janin.
Usia janin itu adalah dihitung dari konsepsi atau pembuahan dan di mana kita tidak tahu kapan pembuahan itu terjadi. Kalau berhubungan atau secara normal begitu kan kita nggak tahu nih hubungan yang tanggal berapa ya yang jadi gitu kan. Benar. Nah, jadi kita menilainya berdasarkan usia kehamilan itu adalah usia menstruasi. Jadi yang ada di USG itu adalah usia menstruasi ya. Jadi usia kehamilan itu yang di USG itu adalah usia menstruasi. Jadi jangan kaget kalau baru menikah 2 minggu, terus tiba-tiba hamil. Pasangannya kaget. Dan dinyatakan sama dokter, ini sudah 5 minggu. Nah berarti kan memang itu berdasarkan menstruasi terakhir. Berarti pada saat menikah itu wanitanya sedang masa subur. Masa subur. Iya. Kan banyak kasusnya ya dok ya. Iya. Kita jadi hitung-hitungan sendiri. Nah loh. Iya kok janinnya udah 5 minggu sedangkan Ya Allah. baru nikah 2 minggu gitu kan. Lah kan memang usia kehamilan itu dihitung berdasarkan usia menstruasi. Gitu. Jadinya dia harus dimundurin lebih awal. Berarti memang usia menstruasi itu lebih tua dibandingin usia konsepsi Nah, atau ini usia penting juga janin. nih buat para Ya. suami paham ilmu ini juga Ya. gitu ya dok ya, supaya jadi oh iya emang begini gitu ya dok ya. Berarti tokcer suaminya. Begitu hamil langsung begitu menikah langsung jadi. Ya. Betul. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau begitu yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya para bumil yang sedang mengikuti program dokter keluarga ya. Silakan dokter. Ya, jadi usia kehamilan yang diterima adalah berdasarkan usia menstruasi. Dan itu harus dicocokkan dengan hari pertama, hari terakhirnya ibu. Jadi sangat penting ibu hamil untuk mencatat setiap bulan hari-hari menstruasinya. Betul. Dan juga kita juga membandingkan usia kehamilan itu dari HPHT tadi dengan pemeriksaan lain, misalnya USG, kemudian parameter USG yang paling akurat untuk mendeteksi usia kehamilan adalah dari panjang janin, panjang kepala bokong. Itu sangat akurat. Kemudian kalau tidak bisa pakai itu, pakai pemeriksaan parameter USG yang lain. Ya, seperti itu. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter Eva ya. Ya, terima kasih. Iya. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa. Thank you.